Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si kami hormati Ama Irwansyah, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Literatur Budaya Gayo, dan si kami hormati serta kami sayangi rekan-rekan Urum Sarinanku BWNI. Perkenalan Geraku Agnia Ilma, Ari Prodi IAT semester 7, dengan NPM 20 12 11 276. Jadi kami mohon izin kuama Urum rekan-rekan BWNI ingin menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Studi Literatur Budaya Gayo dalam rangka ujian tengah semester, yakni menyetorkan hafalan tentang tutur-tutur yang ada di daerah Gayo. Nah, jadi sebelum kita mayu ku tutur wan Gayo ini hanah pelin, maka sebelumnya kami jelasin sekilas tentang makna tutur. Nah, jadi tutur ini dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penempatan panggilan terhadap seseorang yang berkaitan dengan aliran darah, kemudian kedudukan, umur, kemudian aliran kekerabatan atau juga kekeluargaan. Jadi, masyarakat Gayo ini setiap orang punya tutur masing-masing. Ketika dia mungkin lebih tua dari kita, kemudian dia yang berkaitan keluarga dengan kita, maka wan daerah Gayo ini ada penempatan panggilannya masing-masing. Nah, kemudian si kita pahami mian bahwa masyarakat Gayo ini adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi tentang tutur. Jadi seandainya ari kita tidak mengamalkan tentang tutur ini, maka onya dianggap sebagai seseorang yang tidak berakhlakul karimah atau sebagai seseorang yang tidak sopan atau kurang sopan. Nah, mungkin sekilas penjelasan tentang tutur, kemudian kita mayu ku hanah pelin tutur siara i daerah Gayo. Nah, kita mulai dari generasi yang pertama yang merupakan generasi tertua i Gayo, disebut dengan rekel. Kemudian setelah rekel, turunan dari rekel ini arah entah. Nah, kemudian ari entah baru turun ku datu. Nah, datu ini merupakan jematua ari nenek atau kakek tuh. Kemudian untuk datu, ada dua penyebutan, ada datu banan, kemudian ada datu rawan. Nah, ike datu banan ini merupakan ibu ari nenek atau kakek tuh. Kemudian ike datu rawan, merupakan ayah ataupun ama ari kakek dan nenek tuh. Kemudian setelah datu baru turun ku nenek atau kakek. Nah, di dalam bahasa Gayo sebutan untuk kakek itu disebut dengan awan, kemudian nenek itu disebut dengan anan. Agar kita lebih mudah memahami mengenai tutur ini, agar tidak tercampur-campur, maka kita mulai dulu dari pihak ayah. Yang mana dari pihak ayah, untuk ayah dari ayah kita, maka kita memanggilnya dengan sebutan awan pede. Begitu pula dengan ibu dari ayah kita, maka itu sebutannya adalah anan pede. Kemudian dalam bahasa Gayo itu, ayah itu sebutannya adalah ama, kemudian untuk ibu sebutannya itu adalah ine. Kemudian lanjut ke saudara laki-laki dari pihak ayah, secara umumnya kita memanggilnya dengan sebutan ama. Kalau dia merupakan saudara laki-laki pertama dari ayah kita atau abang yang paling besar dari ayah kita, maka sebutannya adalah amakul. Kemudian kalau abang kedua dari ayah kita atau abang tengah dari ayah kita, maka itu sebutannya adalah amalah. Kemudian kalau ayah kita mempunyai adik laki-laki bungsu yang terakhir, yang paling bungsu, maka itu sebutannya adalah amaucak ataupun amaicek. Kemudian untuk istri mereka secara umumnya kita panggil juga dengan sebutan ine. Maka kalau untuk amakul, istrinya kita panggil dengan inekul. Kalau untuk amalah, sebutan istrinya inelah. Dan kalau untuk amaucak, sebutan untuk istrinya itu adalah ineucak atau inecek. Kemudian lanjut ke saudara perempuan dari pihak ayah, itu secara umumnya kita panggil dengan sebutan ibi. Nah, untuk saudara atau kakak perempuan pertama dari ayah, maka itu sebutannya adalah ibikul. Kemudian untuk kakak kedua atau kakak tengah dari ayah kita, maka sebutannya adalah ibilah. Kemudian untuk saudara perempuan terakhir dari pihak ayah kita, maka sebutannya itu adalah ibincu. Nah, setelah itu kemudian panggilan untuk suami dari saudara perempuan dari ayah kita itu, yang tadi sebutannya adalah ibi, secara umumnya kita memanggilnya dengan sebutan kil. Itu adalah tutur dari pihak ayah. Kemudian kalau untuk tutur dari pihak ibu, kalau ibu kita mempunyai saudara laki-laki, maka secara umum penyebutan untuk saudara laki-laki dari pihak ibu itu adalah pun. Nah, itu pun kalau untuk saudara laki-laki pertama dari pihak ibu atau abang yang paling besar dari pihak ibu kita, maka sebutannya adalah punpul. Kemudian setelahnya adalah adik laki-laki ataupun abang laki-laki yang kedua dari pihak ibu kita, maka sebutannya adalah punlah. Kemudian adik yang paling bungsu laki-laki dari ibu kita, maka sebutannya itu adalah puncu. Nah, kemudian untuk panggilan istri mereka secara umumnya kita panggil dengan sebutan makpun. Kemudian untuk saudara perempuan dari pihak ibu kita, maka secara umumnya kita memanggilnya dengan kalau untuk kakak yang pertama, maka biasanya dalam bahasa Gayo itu, tutur Gayo itu disebut dengan makwo. Nah, tapi kalau untuk setelah dari makwo, kalau ibu kita mempunyai saudara perempuan yang lain, biasanya kita panggil dengan sebutan nah. Kemudian lanjut tutur untuk yang di keluarga inti terlebih dahulu. Dalam keluarga inti itu maksudnya hanya ada ayah, ibu, kakak, adik,
kakak perempuan, kemudian abang dan juga adik. Nah, jadi untuk seperti yang sudah kami sebutkan di awal tadi bahwa untuk ayah dalam bahasa Gayo itu panggilannya adalah ama, kemudian untuk ibu panggilannya itu adalah ine. Kemudian panggilan kita untuk kakak kita, kakak perempuan, maka itu dipanggil dengan sebutan aka. Kemudian untuk saudara laki-laki, kalau untuk abang maka sebutannya tetap abang. Kemudian kalau untuk adik, sebutan dalam bahasa Gayo itu adalah engi. Nah, jadi untuk sebutan antara satu saudara kandung dalam bahasa Gayo itu biasanya disebut dengan serinen. Tapi kalau ada seorang laki-laki kemudian dia punya adik perempuan, maka biasanya itu dia bertutur dengan bahwa adik perempuannya ini adalah dengan dari abangnya. Kemudian kita lanjut ketika nanti sudah menikah, maka itu pun ada tutur tersendiri dalam bahasa Gayo. Kalau seseorang itu baru menikah dan belum mempunyai keturunan, maka sebutannya itu adalah mayak. Mayak itu pun kalau dia laki-laki, maka sebutannya adalah aman mayak. Kalau dia itu perempuan, maka sebutannya inan mayak. Kemudian ketika nanti mereka sudah mempunyai keturunan, kalau dari pihak laki-laki, misal tadi kan sebutannya aman mayak, tapi ketika nanti dia punya keturunan yang atau anak pertamanya itu perempuan, maka sebutannya berubah menjadi aman ipak. Kemudian begitu juga dengan kita perempuan, kalau nanti kita sudah mempunyai anak dan anak pertama kita itu perempuan, maka sebutannya inan ipak. Begitu pula kalau nanti anak pertamanya laki-laki, maka sebutan untuk seorang laki-laki itu bukan lagi aman mayak, tapi beralih menjadi aman win. Begitu juga dengan istrinya, maka sebutannya itu adalah inan win. Kemudian lanjut lagi, nah dalam bahasa Gayo itu sebutan untuk mertua itu kalau antara mertua yang satu dengan mertua yang lain, maka mereka sebutannya adalah umi berumi. Antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki itu adalah umi berumi. Kemudian dalam umi berumi itu ada istilah empurah. Nah, empurah ini adalah orang tua dari istri kita. Misalkan saya berstatus sebagai suami, maka orang tua dari istri saya itu dipanggil dengan sebutan empurah. Kemudian kalau untuk perempuan memanggil orang tua dari suaminya, maka sebutannya itu kalau untuk memanggil ayahnya itu sebutannya tuan. Kemudian untuk memanggil ibu dari suami kita sebutannya dalam bahasa Gayo itu adalah inen tua. Kemudian ada juga istilah lakun. Lakun ini artinya sapaan sesama ipar. Kemudian ada juga istilah inen due. Nah, inen due dalam bahasa Gayo itu adalah panggilan antara istri dari abang kita dengan istri dari adiknya abang kita tersebut. Atau bisa dikatakan ketika misalkan kita mempunyai seorang suami dan suami kita itu punya adik kandung laki-laki, maka antara kita yang berstatus sebagai istri dari suami kita tersebut dengan istri dari adik kandung laki-laki dari suami kita itu sebutannya adalah inen due. Kemudian ada juga istilah KW. Nah, KW ini adalah sapaan atau sebutan antara kita yang berstatus sebagai seorang istri dengan adik perempuan kandung dari suami kita. Kemudian setelah KW ada lagi sebutannya era. Nah, era ini adalah sebutan atau panggilan ketika kita seorang istri memanggil adik kandung laki-laki dari suami kita, maka itu sebutannya adalah era. Kemudian setelah itu ada lagi istilahnya priben. Nah, priben ini sebenarnya kebalikan dari inen due tadi. Kalau inen due kan bisa dikatakan bahwa dia statusnya istri yang sama-sama datang ke pihak suami, yang suami tersebut memiliki adik kandung laki-laki. Tapi kalau untuk priben ini adalah pihak suami yang sama-sama datang ke pihak istri yang bersaudara kandung. Maksudnya itu adalah panggilan antara suami dari, misalkan saya berstatus sebagai istri, saya mempunyai suami, kemudian saya mempunyai adik kandung perempuan. Nah, suami dari adik kandung perempuan saya itu dengan suami saya, maka sebutannya adalah priben. Kemudian ada juga sebutan antara seorang mertua dengan menantunya. Kalau menantu laki-laki itu dalam bahasa Gayo disebut sebagai kile, tapi kalau untuk menantu perempuan maka disebut sebagai pemain. Kemudian untuk anak tunggal dalam tutur atau sapaan Gayo itu panggilannya adalah ungel. Kemudian panggilan kesayangan dalam bahasa Gayo itu biasanya identik dengan mungkin postur tubuh, warna kulit dan sebagainya. Misalkan seperti mok, hitam, putih, dan onot. Dan masuk ke generasi paling terbawah dalam tutur Gayo itu ada yang namanya kumpu. Kumpu itu artinya cucu, dan di bawah cucu itu ada cicit. Nah, dalam bahasa Gayo itu cicit itu disebut sebagai pion. Nah, mungkin sekian hafalan yang bisa kami sampaikan. Mengakhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.